Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya syafi'al khalqi salatu wassalamu alaika nurul khalqi hadiyal anam waslahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu'abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika al mukarramin wal mukarrama. Para bapak alim ulama yang kita muliakan dan selalu kita tunggu fatwa dan amanahnya, para rekan-rekan jamaah majelis Nurul Lail yang insyaallah mudah-mudahan selalu dalam lindungan ataupun maunah Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah wa bisyukurillah, pada malam hari ini kembali kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka di sinilah majelis mubarakah. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi niat daripada Shahibul Bait dalam keadaan tiada kurang suatu apapun, sehat walafiat. Untuk itu kesemuanya daripada karomah Allah subhanahu wa ta'ala pun ma'unah Allah ini, mari kita syukuri bersama-sama dengan bacaan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sholawat salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pria agung revolusioner yang telah mengeluarkan daripada umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang, yakni jahiliyah menuju dinil Islam. Mari kita sanjungkan sholawat salam kita ini biqaulina as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Selanjutnya salam hormatan wa mahabbatan wa ta'ziman wa ikraman. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan pada para ahbabillah, para wali-waliullah, para syuhada'i wassolihin, khususnya Sultanun Aulia Gauthi hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhum walladzina hum fi wilayati Indonesia wa ma hawalaiha walladzina hum fi wilayati Depok wa ma hawalaiha wa khususan khassah walladzina hum fi wilayati Bakti Jaya wa ma hawalaiha wa adalaina ya Allah min barakatihim wa karamatihim wa syafaatihim wa amdatihim wa ulumihim kama yaliqu bika wa bihim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau para ahbabillah, para kekasih Allah yang kita sebutkan di atas tadi berkenan memberikan dorongan doa restu pancaran nadroh kepada kita semuanya, sehingga sedikit banyaknya apa yang menjadi kegiatan kita baik zahir maupun batin, baik kegiatan duniawi maupun ukhrawi, semuanya itu mempunyai nilai ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala ataupun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para rekan-rekan jamaah Majelis Nurul Lail, sebenarnya saya tadi tidak ada niatan untuk berbicara ya, karena
Kondisi mungkin masih kurang begitu fit, tapi demi amanah yang diberikan sama rekan kita, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini paling tidak bermanfaat ataupun sebagai tambah buat diri pribadi saya. Umumnya mungkin buat rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah wa bisyukurillah, bahwasanya di bulan ini insyaallah kita udah masuk pada bulan Rajab, yang mana sedikit kita mengingat peristiwa pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di bulan Rajab ini dikenal dengan sebutan beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya tidak akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'rajnya, akan tetapi oleh daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah ini, yakni sebenarnya ini udah menjadi kewajiban kita sholat 5 waktu. Nah, yang akan kita bahas, mari kita sama-sama introspeksi diri, koreksi diri tentang bagaimana kaifiyah ataupun tanggung jawab kita untuk menggugurkan kewajiban sebagai hamba, yang salah satunya adalah sholat 5 waktu. Mari, jadi kita jangan anggap sepele masalah sholat 5 waktu ini. Entah itu istilahnya itu di awal maupun di pertengahan maupun di akhir, tidak ada alasan untuk kita melenakan ataupun melupakan yang namanya sholat 5 waktu. Karena untuk ubudiyah masalah sholat ini nantinya itu yang akan menjadi pertanyaan kubur pertama kali. Nah, kita kira-kira sudah benarkah sholat kita mau ataupun belum? Sudah aktifkah sholat kita maupun belum? Atau bahkan kita menganggap remeh tentang sholat ini. Kalaupun toh memang kita masih seperti itu, ayo mulai saat ini, mulai detik ini kita nawaitunya memperbaiki daripada bagaimana cara kita melaksanakan perintah ibadah sholat ini. Kita bersungguh-sungguh mempelajari bagaimana kaifiyah ataupun caranya, baik af'al maupun qauliyahnya. Karena kalau kita mengingat daripada apa yang pernah kita terangkan terdahulu, tanpa bersungguh-sungguh kita tidak akan menemukan pengetahuan ataupun secara kaedahnya al-mujahadatu miftahul hidayah, seperti yang telah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Kalau memang kita itu ada kemauan, ada niat untuk belajar, untuk mempelajari sesuatu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan jalan ataupun solusi. Tapi kalau niat kita saja sudah tidak ada, ya bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih sesuatu kepada seseorang yang memang tidak minta sesuatu tersebut. Mari kita introspeksi diri. Memang selamat dan tidaknya kita nanti fi yaumil qiyamah itu bukan melulu ataupun dari satu faktor ibadah. Entah faktor ibadah sholatnya maupun puasanya maupun zakat sodakohnya, ibadah hajinya
Bukan. Iya, secara hakikat. Namun secara syariatnya memang kesemuanya itu memanglah menjadi suatu kewajiban bagi kita semua yang mengaku sebagai kaum muslimin. Kalau kita bicara hakikat, memang seolah-olah syariat tidak menentukan. Namun ada hubungannya kalau kita buka masalah hakikat bahwasanya selamat dan tidaknya kita fi yaumil qiyamah nanti tergantung daripada Rahman Rahimnya Gusti Allah. Ingat, kita itu diberikan kesempatan untuk selalu aktif beribadah yang secara syariat diwajibkan. Itu adalah merupakan Rahman Rahimnya Gusti Allah. Nah, kalau kita tentang ibadah yang disyariatkan, baik itu ibadah zahiriyah maupun ibadah batiniyah, kita sudah males, berarti kita itu secara hakikatnya tidak terpancari Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sering kita bahas bahwasanya antara syariat dan hakikat ini semuanya harus seiring sejalan. Kita mengandalkan syariat, nanti secara hakikat kalau nggak dikuasai yang timbul kesombongan. Saya paling rajin, saya paling takzim, saya paling banyak sedekahnya, saya paling banyak anu-anunya. Ini kalau kita mengabaikan hakikat yang timbul kesombongan. Kalau kita mengabaikan syariat, semuanya nanti juga tergantung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lena untuk melakukan ibadah mahdhuhnya. Jadi semuanya ini juga tidak ada benernya kalau kita milih salah satu. Yang benar kita harus jalan dua-duanya. Karena ibadah secara syariat memang diterima dan tidaknya sama Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung daripada ikhlas ataupun tidaknya, yakni mukhlisina lahuddin, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah bukan karena malu sama tetangga, bukan karena malu sama mertua, bukan karena malu sama lingkungan, ataupun bukan karena biar kita dianggap sama orang-orang, dianggap rajin, dianggap alim, dianggap berilmu, atau dianggap yang lain-lainnya. Bukan, tapi mukhlisina lahuddin, ikhlas karena agama saya memang memerintahkan seperti ini. Ini ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kembali lagi, saya pribadi memperingatkan, saya pribadi khususnya dan umumnya rekan-rekan semua, mari kita introspeksi kembali tentang masalah sholat wajib dulu aja, apalagi nanti lebih-lebih kalau memang udah ringan ditambahin sholat sunnah, ini lebih bagus lagi. Jadi jangan anggap sepele tentang fardu ainnya sholat 5 waktu. Ingat, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian semua, individu kalian semua ini adalah sebagai pemimpin, dan nanti akan dipertanyakan tentang bagaimana kamu memimpin, entah mimpin keluarga, entah mimpin jamaah, entah mimpin kelurahan, entah, aduh, ngomong kelurahan jadi ingat saya sendiri, RT ya yuk ya. Aduh, bagaimana warga kita yuk? Aman.
Ini kita nanti akan dipertanyakan. Minimal mimpin jiwa kita sendiri, yang mana sebagai fitrahnya seorang hamba dicipta ini sebagai khalifah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana? Salah satunya yang urgen dan yang utama nanti yang akan dipertanyakan masalah sholat ini. Maka dari itu mari kita bersungguh-sungguh untuk selalu menggali dan menggali, belajar dan belajar. Udah bukan rahasia umum lagi bahwasanya thalabul ilmu itu faridah, merupakan suatu kewajiban dari kita lahir sampai kita masuk liang lahat. Tidak ada kata telat dan tidak ada kata udah terlanjur. Tidak ada kata. Kita mari bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kesungguhan kita untuk mempelajari apapun juga ini membuahkan hasil dan mendapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi bahan tambah, saya kutip dari kitab Taqribul Usul. Bismillahirrahmanirrahim. Idza haffatil ma'unatul ilahiyatu abdan syarat dzarratun min umrihi tuqawimu alfasanatin. Yang maknanya kurang lebih ketika kita itu bersungguh-sungguh berjihad untuk menguasai sesuatu dan ma'unah ilahiyah itu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat darratun min umrihi, maka jadilah satu detik dari umur orang yang dapat ma'unah ataupun hidayah dari Allah ini, biarpun umurnya 1 detik, itu tuqawimu alfasanatin, sama dengan ibadah dia entah itu umurnya 1000 tahun yang lalu. Maka sekali lagi mari kita bersungguh-sungguh mujahadah agar hidayah itu Allah turunkan kepada kita semuanya. Dan ini kita dapat hidayah 1 detik aja, umur kita itu seolah-olah kayak sama dengan ibadah kita 1000 tahun yang lalu. Nah, setelah mendapatkan hidayah ini, nanti kita doanya mudah-mudahan kita akan selalu istiqomah, ingat dan selalu istiqomah itu tadi, istiqomah untuk selalu dalam hidayah itu tadi. Bukan berarti sekarang dapat hidayah 1 detik ataupun 2 detik besok hilang. Ini doa kita. Hidayah kalau udah menghinggapi pada seorang hamba, maka ibadahnya hamba 1 detik ini sama, seolah-olah sama dengan ibadahnya hamba tersebut, entah itu umurnya udah 1000 tahun yang lalu. Lah siapa yang umurnya sampai 1000 tahun? Kenapa saya katakanlah tambahnya itu saya kutip daripada kata mutiara di Taqribul Usul. Ini saya itu yang pengen saya tekankan untuk kita selalu bersungguh-sungguh ini tadi. Untuk bersungguh-sungguh mempelajari sesuatu apapun juga yang ada hubungannya itu dengan kebaikan. Dan yang paling utama tadi di atas kita bahas sesuai dengan daripada bulan Rajabnya, yang mana keistimewaan bulan Rajab ini di mana bulan di Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh-olehnya ini sholat 5 waktu. Dan terus hubungannya, sudahkah kita selalu aktif
rajin dan menganggap bahwa sholat 5 waktu ini merupakan suatu kebutuhan. Kalau kita menganggap sholat 5 waktu ini sebagai beban, naudzubillahi min dzalik. Anggap sholat 5 waktu ini sebagai kebutuhan. Sama kayak kalau kita nggak makan kelaparan. Kalau kita nggak sholat nggak tenang gitu. Kita jadikan bahwasanya kewajiban yang dibebankan pada kita semuanya ini merupakan suatu kebutuhan, yakni kebutuhan batiniah kita agar selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya manusia dicipta di dunia ini untuk ibadah. Ibadah tujuannya untuk menghadap ataupun audensi berhubungan dengan Sang Pencipta. Ya, ini sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri pribadi kami khususnya dan umumnya, bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Apa yang saya sampaikan ini kalau ada benarnya semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya yakin banyak kurang pasnya, banyak khilafnya, yaitu saya sebagai manusia biasa legowo. Segala kesalahan dan kekhilafan ini murni daripada diri pribadi kami. Namun sebesar apapun kekhilafan dan kesalahan ini, mudah-mudahan Allah maafu, Allah ampuni, dan saya ijab kabul apa yang saya sampaikan ini. Pasti banyak kurang pasnya, pasti banyak salah dan khilafnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam billahi taufiq wa hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, wa min ghauthi hadza zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita. Ini merupakan nasihat juga peringatan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk apa yang tadi telah disampaikan, sholat karena tanpa kekuatan semuanya itu dari Allah. Yang kedua, tanbih ini Masya Allah. Semoga pula harapan kita Allah karuniakan kita kesungguhan dalam beribadah. Terima kasih Al-Fakir. Mohon maaf sudah mengawali acara, dan insyaallah akan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.